apa tanpa Tuhan saya tidak sekuat saat ini. Mungkin ada teman-teman bilang, ah kamu Bluetooth kembali sama Tuhan disconnected. tapi kamu belum baptis gitu kan. Kadang ada yang menjat saya atau menjatuhkan saya, cuman saya bilang saya sudah meninggalkan Tuhan, jadi untuk saya baptis lagi itu bukan segampang itu, harus saya pikir dulu, saya benarkan dulu, saya selidiki dulu hati saya kembali, seperti itu. Untuk kesaksian yang pertama saya meninggalkan Tuhan, sebelum saya keluar meninggal Tuhan, saya sudah ditegur, bukan, saya tahu itu bukan Tuhan yang mengasih malapetaka itu kepada saya, cuman Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya saya ingat, jangan pergi nak, seperti itu. Tapi saya tetap pergi. Saya meninggalkan Tuhan bukan karena saya ingin cari Tuhan lain di luar Tuhan Yesus, tapi saya meninggalkan Tuhan karena cinta. Ya, namanya manusia seperti itulah cara meninggalkan Tuhan awal-awal mulanya. Saya sudah dapat malapetaka, cuman saya tetap bersikeras pergi ke Malaysia untuk meninggalkan orang tua. Sampai di sana saya lahir anak pertama. Saya juga diizinkan Tuhan untuk mengingatkan saya kembali lagi, kembali Nen gitu. Nah, jadi ketika saya lahir anak pertama, plasenta di dalam kandungan saya tertinggal sekira 8 jam, plasenta itu tinggal 8 jam. Ketika saya berdiri, ternyata darah yang ada di dalam tubuh ini cuma 60 aja lagi, sudah cuma 60. Jadi saya bilang, saat saya berdiri sebelum saya pingsan, saya ngucap begini, Tuhanku tolong aku. Padahal orang di sebelah ngomong kayak gini, kalau memang dia benar-benar masuk Islam, dia diselamatkan oleh Tuhan kita, katanya. Allah lah kayak gitu ya intinya. Tapi saat saya rebah karena kekurangan darah itu, saya bilang Tuhanku tolong aku. Ketika itu ya saya bilang anak-anak ini kalau baru lahir di muslim di sebelah itu ada yang dibaca-baca kayak gitulah ya. Saya juga nggak tahu semuanya tentang itu karena saya juga tidak dididik, asal-asal pindah saja meninggalkan Tuhan. Jadi saat itu saya bilang kayaknya saya nggak bisa jauh dari Tuhan, saya butuh Tuhan. Di situ anak-anak saya itu saya ajarkan nyanyi lagu rohani, ajar berdoa, tapi saya belum tahu jati diri saya sebenarnya bagaimana gitu. Nah, saya pulang kampung, lahir anak yang kedua, ternyata puji Tuhan, Tuhan titipkan anak istimewa ke saya. Anak saya Down syndrome, anak nomor 2. Saya bilang sama Tuhan Yesus. Nah, di situ saya sudah mulai mengenal Tuhan karena saya rasa saya memang tidak bisa jauh dari Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, saya percaya karena Tuhan tahu saya lebih kuat menghadap yang seperti ini. Itulah Tuhan ngasih saya anak seperti ini karena Tuhan tahu saya bisa memelihara, menjaga, menerima anak ini. Jadi pergi ke ponis dokter bilang kalau anak ibu tidak bisa berbuat apa-apa, anak ibu tidak bisa begini, anak ibu tidak bisa begitu. Dan saya bilang, Tuhan, itu iman saya ya, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan melahirkan manusia hidup di dunia ini tidak ada orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang malas. Itu iman yang saya pegang saat anak saya itu saya bawa kontrol ke dokter. Dan juga puji Tuhan saat itu, ini kesaksian saya ini sangat panjang memang pastor, tapi maaf ya memang harus saya cerita. Bibir anak saya juga terbelah, sumbing, dan saat itu kami rajin pergi posyandu. Saya juga minta kepada Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan, saya tidak mengubah ciptaanmu, saya tidak mengubah apa yang Tuhan kasih ke saya. Saya bilang kalau memang Tuhan mengizinkan mulut atau bibir anak saya ini dioperasi atau diubah, Tuhan sendiri punya jalan dan punya cara untuk saya bisa operasi anak ini. Ketika anak itu usia 1 tahun 8 bulan, tanpa usaha apapun, seperti bicara orang, seperti bilang bohong lah, saya tidak ada usaha sama sekali. Saya tiba-tiba ditelepon dari dinas kesehatan, ibu, tanggal 9, tanggal 10 ibu, dan tanggal 8 saya ditelepon, tanggal 10 saya berangkat. Tanggal 10 ibu berangkat, operasi anak ibu secara gratis tanpa bayaran apapun. Saya bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengizinkan saya operasi anak saya. Nah, berjalan lancar lah operasinya Alvin. Ketika dengan dia mengidap Down syndrome itu, saya juga berusaha berdoa, kemampuan manusia saya tidak bisa mendidik anak saya, pastor. Tapi karena saya percaya Tuhan memberi hikmat kepada saya untuk mendidik anak itu.
Puji Tuhan, Alvin sekarang sudah kelas 4 dan Alvin sudah bisa mandiri. Puji Tuhan, Alvin sudah bisa membantu saya dengan sangat luar biasa. Dan sepanjang perjalanan kehidupan saya, mujizat yang nyata di dalam kehidupan saya yang selalu saya terima, kesembuhan dan nafas kehidupan yang masih sampai saat ini. Puji Tuhan. Ya, panjang ceritanya Pastor sampai saat ini, cuman itu yang inti dan topik utamanya yang saya cuman saya juga minta bawa dalam doa terus Alvin, supaya Alvin terus menjadi anak yang istimewa. Melalui Alvin bisa menjadi saksi bahwa disitulah mujizat Tuhan terjadi atas diri Alvin. Dokter memvonis Alvin tidak bisa berbicara, puji Tuhan Alvin bisa berbicara, malah menggunakan shalom dan good morning kalau turun sekolah. Alvin bisa mengemas tempat tidur, pokoknya yang tidak bisa dibilang dokter tadi, Alvin bisa. Dari dia bayi, saya tidak punya kemampuan, tidak punya pendidikan tentang itu. Kehidupan ekonomi kami juga, suami saya masih di sebelah, saya punya punya hati yang memang benar-benar ingin kembali kepada Tuhan, supaya anak-anak ini bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, jangan seperti saya yang sudah pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Intinya saya kembali bukan karena akal, kepintaran, atau sesuatu logika yang bekerja dalam otak saya, tapi saya kembali kepada Tuhan karena saya merasa mujizat nyata dalam kehidupan saya, karena saya merasa tidak bisa saya pungkiri kalau saya dapat mujizat itu. Banyak-banyak anak orang di luar sana, kemampuan yang diberikan kepada orang tua mereka tidak bisa seperti yang saya dapatkan. Itu hanya saya dapatkan daripada Tuhan Yesus, dan saya minta doa juga agar suami saya kembali mengikut Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Waduh, amin, 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 amin. Mantap sekali. Jangan tinggalkan lagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jangan lagi tinggalkan Tuhan Yesus, Kak. Iya, Pastor. Ya. Amin. Iya. Dia sangat baik bagi kita. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, sebagaimana kakak bilang tadi ya. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak mampu melakukan apapun. Berbeda dengan orang dunia. Orang dunia tidak butuh Yesus karena mereka berpikir mereka mampu dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Makanya kita butuh Yesus. Jadi sebagaimana ada pujian mengatakan, jangan tinggalkan Yesus demi cinta, demi harta, demi dunia. Karena kita bisa dapat semuanya itu di dalam Yesus. Saya kehilangan semuanya setelah percaya kepada Yesus. Tapi apa yang hilang, itu Tuhan gantikan. Ketika saya setia, ketika saya taat, ketika saya mau melakukan apa yang diperintahkan. Satu hal yang sangat sulit kita lakukan orang Kristen ya, sangat sulit, satu hal yang menurut saya, memang tidak semua orang, tapi menurut saya ada satu hal yang paling sulit kita lakukan adalah mengasihi musuh. Mengampuni orang yang menyakiti kita, mengampuni orang yang membenci kita, mengampuni orang yang memfitnah kita, itu sangat sulit. Tapi Tuhan memberikan perintah kepada kita, kamu harus mengasihi, kamu harus mengampuni. Jadi Kak Onen, kami sangat diberkati dengan kesaksiannya. Kami juga mendoakan supaya, siapa namanya tadi? Alvin. Supaya Alvin tumbuh menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang baik, takut akan Tuhan, dan menjadi anak yang pintar. Ya. Ada satu anak istimewa saya sering nonton, Kak. Dia tinggal di Bali. Mamanya. Ya, Kakak sering nonton juga? Pernah nonton enggak? Enggak pernah. Saya Alek namanya. Dia tinggal Alek. Nanti kakak bisa lihat Mom and Alek, nama TikToknya itu. Anak istimewa juga dia. Tapi kalau kita lihat sepintas, nggak mirip dia anak istimewa. Luar biasa. Dia kadang ngingatin saya kayak gini. Kalau kakinya kena paku nih, dia bilang, "Mak," katanya, "tolong bawakan saya dulu dalam doa," dia bilang gitu. Jadi saya bawa doa, terus dia buka dong Hansaplasnya. Sudah, kita nggak perlu ke rumah sakit lagi karena ini sudah disembuhkan oleh Tuhan yang baik, katanya gitu. Jadi
saya bilang, ini iman anak saya, kenapa saya harus pungkiri ini? Jadi saya sudah nggak saya bawa lagi ke rumah sakit, tapi puji Tuhan karena keyakinan dia bahwa dia sembuh itu seperti itu. Nah, macam ada lagi pastor, dia telan sesuatu benda. Dia kan kalau termenung gitu tuh, kalau ada yang di mulutnya kesedak, ketelan gitu kan. Saya bilang, Alvin telan apa tadi nak? Kancing katanya. Kancing? Ya sudah, yuk cepat kita berdoa. Mama nggak tahu cara buangnya gitu. Jadi mama bawa berdoa nih, Tuhan tolong Alvin. Apapun yang Alvin telan menjadi kotoran dibuang di jamban gitu kan. Nah, saya nangis, saya bilang, Vin, Alvin tadi telan apa? Nggak jadi apa kan nanti dalam tubuh Alvin gitu kan. Mama jangan nangis katanya. Kan tadi sudah berdoa, Tuhan sudah sembuhkan Alvin kok, Tuhan sudah buang itu katanya. Jadi saya bilang, anak ini selalu mengingatkan saya bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita memang benar-benar percaya berdoa, meminta seperti itu, puji Tuhan, pastor, yang dia bilang tadi itu pun tidak terjadi apa-apa sesuatu dengan dia begitu. Jadi dia setiap kalau makan itu dia dulu tunggu orang pimpin dia dalam doa, baru dia makan. Tapi kalau kita tidak pimpin dia dalam doa, ya itulah dia di depan nasinya itu sampai kita bilang, aduh, Apin belum makan, Kapin, ya bawa dulu lah dalam doa, begitu dia bilang tuh. Jadi dia mau mimpin berdoa, ya, sekalian dia buat belajar karena dia dari kecil begitu. Iya, amin. Itu Kak, nanti Kak Onen bisa lihat ya, nama akun TikToknya itu Alec and Mom. Alec and Mom. Ya, Alec and Mom. Mereka tinggal di Bali. Itu juga anak istimewa, luar biasa dia. Menjadi, saya melihat ya, aura positifnya itu luar biasa dari Alec ini. Iya. Hampir sama dengan si Alvin kayaknya. Alvin Down syndrome dia, Iya, pastor. iya. Begini kan, ini ya kan, saya tunjukkan ya, ini Alec ini. Kalau katanya orang Indonesia tuh ya 1000 wajah katanya. Iya benar. Nah, kayak gini berarti. Kayak Alvin. Betul. Berarti Alvin sumbing juga? Udah puji Tuhan operasi, cuman di bagian luar aja. Oh. Pergi jawab pok saja. Satu tahun 8 bulan deh operasi kemarin. Itu operasi berjalan tanpa usaha, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kita langsung ditelepon dari dinas kesehatan untuk langsung operasi tanpa hotel, tempat tinggal, air putih, segala-galanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi saya bilang ini sudah jalan Tuhan, bukan keinginan saya yang nekat untuk mengoperasi anak ini, tapi Tuhan menjawab doa saya tadi, seperti itu. Nah, Kak Onen waktu meninggalkan Yesus ya, jadi mu'alaf lah istilahnya ya. Iya. Apa yang Kakak alami di sana itu? Apa ya? Kesaksiannya itu bagaimana sih? Selain gara-gara cinta atau ada lain kah sehingga membuat Kakak meninggalkan Yesus? Karena kita dituduhkan nih yang murtad-murtad ya, saya murtadin, ini Jika juga murtad, ini bukan agama biasa juga murtad. Dulunya kita ini bertiga Islam, sekarang kita jadi orang Kristen Kak. Ya, kita dituduhkan murtad itu gara-gara perempuan, gara-gara pekerjaan, gara-gara ekonomi, rentenir, maling, mencuri kota amal masjid, macam-macam Kak. Iya, saya meninggalkan Tuhan tuh intinya karena saya kecelakaan dengan pasangan yang bukan seiman dengan saya. Saya cuman minta pertanggungjawaban, tapi di dalam hati saya memang suatu saat saya pasti akan kembali seperti itu. Tapi sudah memang salah, meskipun saya sudah berbicara seperti itu, tapi memang saya sudah sadar kalau saya salah. Saya mengalami kecelakaan, musibah. Itu saya tahu juga bukan Tuhan yang memberi itu kepada saya. Saya tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi, bahwa kamu Nen nggak bisa jauh dari saya, seperti itu saya tahu. Makanya saya cepat-cepat kembali dari sana. Saya kembali dan saya putuskan, karena di dalam itu pun saya tidak tahu, saya tidak mengerti tentang itu, bagaimana penyembahannya, siapa yang disembah, saya pun tidak tahu. Intinya karena saya kecelakaan saat kuliah, saya cari pertanggungjawaban yang memang benar-benar. Amin, amin. Ada satu firman Tuhan dalam Injil Yohanes 10 ayat 28 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan.
Ya, puji Tuhan, Kak Onen sudah kembali kepada Tuhan Yesus. Tetap kuat ya Kak ya, tetap semangat ya. Kami ikut mendoakan nanti Alvin, kiranya Alvin sehat, kuat, dan pinter. Amin. Terima kasih. Sama-sama Kak Onen, sehat selalu. Bang Nabira udah mau disampaikan, mungkin Bang BAB. Terima kasih semuanya ya. Kapan-kapan Kak Onen mampir, soalnya jam anak-anak mandi makan. Kan bisa. Kak, oke Kak, oke Kak. Ya, shalom, shalom. Shalom, semoga sehat ya Alvin juga ya. Iya Bang, thank you. Oke, siap.